Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Al-Imaniyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama kita mengkaji kitab Safinatun Najah Fasal Furudul Ghusli. Bagi pemirsa yang memiliki kitab ini, marilah kita buka halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Faslun adapun ini itu sebuah fasal. Furudul ghusli adapun beberapa fardunya mandi. Asani itu dua. An-niyatu yaitu niat. Wa ta'mimul badani dan meratakan badan bil ma'i dengan air. Faslun furudul ghusli asani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Artinya fardul mandi yaitu ada dua. Yang pertama niat dan yang kedua meratakan badan dengan air. Sebelum kita membahas tentang fardunya mandi, marilah bersama-sama kita membahas tentang nahwu dan shorof. Furudu ini termasuk isim. Furudu ini termasuk isim makrifat, tandanya tanwin. Namun di sini furudu tidak furudun karena furudu ini menjadi mudhof. Mudhof tanpa al dan tanpa tanwin. Isim makrifat di awal kalimat menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa, tanda rofa diantaranya dhamma. Al-ghusli dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar, tanda jar diantaranya kasroh. Asani berkedudukan sebagai khobar, tanda khobar diantaranya rofa. Namun di sini memakai ani karena menjadi isim tasniyah, yaitu bermakna dua. An-niyatu berkedudukan sebagai badal yang mengikuti i'rab sebelumnya. Karena asani beri'rab rofa, maka an-niyatu pun beri'rab rofa. Wa ta'mimu ini kemasukan wawu atof. Nah, wawu atof ini mengikuti i'rab sebelumnya, maka ta'mimu pun dibaca rofa karena an-niyatu dibaca rofa. Al-badani, kenapa dibaca jar? Karena menjadi mudhof ilaih. Wa ta'mimul badani ini termasuk susunan idhofah. Wa ta'mimu menjadi mudhof dan al-badani menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jar, tanda jar diantaranya kasroh. Bil ma'i kenapa dibaca jar? Karena kemasukan huruf jar berupa huruf ba. Tanda jar diantaranya kasroh. Nah, setelah kita membahas tentang nahwu dan shorof, marilah kita membahas tentang fardunya mandi. Fardunya mandi ini ada dua. Yang pertama yaitu niat, dan yang kedua meratakan badan dengan air. Yang pertama yaitu niat. Niat itu apa sih? Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukannya. Jadi saat kita melakukan mandi besar maka diwajibkan niat, karena niat adalah termasuk fardunya mandi. Secara umum, lafadz niat mandi besar itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul huslal li raf'il hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Namun bagi para wanita ada beberapa tambahan di dalam lafadz niat ini. Seperti setelah haid maka ditambah minal haidi, setelah nifas ditambah minan nifasi, dan setelah melahirkan ditambah wiladati. Nah, jika kita melakukan mandi besar ini di dalam kamar mandi, karena di kamar mandi itu tidak boleh melafadzkan lafadz Allah, maka niat itu boleh diucapkan di dalam hati saja. Karena tempatnya niat itu di hati dan melafadzkannya hukumnya sunnah. Seperti itu. Dan yang kedua, wa ta'mimul badani, dan meratakan badan dengan air. Jadi saat mandi besar itu tidak ada salah satu anggota badan yang tidak terkena air. Maka semua anggota badan wajib terkena air.
Jika dalam melakukan mandi besar ada salah satu anggota badan yang tidak terkena air, maka mandi wajib tidak sah. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Telah kita saksikan bersama dari Saudara Rani dalam membaca yaitu kitab Safinah, yakni pada bab Furudul Ghusli. Nah, di sini alhamdulillah dari Saudari Rani ini telah membaca cukup baik dan juga runtutannya baik dan juga penjelasannya baik. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan, bahkan ini penting gitu. Contohnya saja yang saya dapati, yang saya lihat, bahwasanya dalam tadi membaca Furudul Ghusli, yang mana di situ malah as-sani. Loh, kalau as-sani ini kan lebih ke mufradnya. Nah, sedangkan kalau Furudul Ghusli ini sudah menjelaskan bahwasanya di situ menjelaskan berapa toh fardunya wudu. Nah, gitu kan. Nah, berarti kan ada identik, berarti tidak mufrad. Nah, ternyata harusnya apa dibacanya? Isnani, isnani. Nah, itu kan berarti di situ menunjukkan adanya tasniyah. Bahwasanya dua, di situ ada dua yang maksudnya dua. Kalau asani memang maknanya dua, tapi yang dimaksud di sini dua di dalam lafaz isnani. Kalau asani dan isnani ini sudah berbeda, karena asani ini lebih ke mufradnya melihatnya. Kalau sedangkan isnani itu jelas tasniyahnya. Bahwasanya menunjukkan dua, namun dua yaitu berbentuk tasniyah. Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan, entah nggak tahu kalau bacanya itu karena grogi atau gimana, tapi kalau di dalam kitabnya ya tulisannya memang isnani bukan asani, karena sudah lihat kalau asani berarti kan ada alnya. Nah, selanjutnya an-niyatu. An-niyatu wa ta'mimu, di situ terdapat badal. Nah, untuk lebih memperdalam di sini saya ingin menambahkan bahwasanya badal di sini ada 4. Nah, kalau di dalam alfiyah ini ada 4. Ya, misalnya seperti ini. Badal kul mingkul, ada badal ba'at mingkul, ada badal golat, ada badal mubayyanah. Nah, ini kan penting harus diketahui. Nah, salah satunya di sini ada termasuk badal apa? Badal kul mingkul. Bahwasanya di situ termasuk bagian jusnya dari isnani. Nah, ini adalah hal yang bisa sebagai tambahan wawasan bagi santri-santri, baik itu santriwati maupun santri putra. Bahwasanya badal itu tidak hanya hal itu badal saja, tapi ada pengembangannya. Bahkan nanti bentuk-bentuknya itu bermacam-macam. Nah, bahkan furudun ini isim apa, ini termasuk nanti ada pembagiannya, entahkah jamak atau nanti jamak taksir, karena macam-macam, ada jamak taksir, jamak muannas, ada jamak muzakkar. Nah, itu kan harus diketahui. Bahkan bilma'i nanti ada di situ kan huruf jar ba, nah, gitu. Nah, nanti di situ punya faedah apa ilsaq, nah gitu. Nah, itu kan harus diketahui oleh para santri. Nah, maka dari itu, dari himbauan saya, pesan saya, kita belajar itu memang harus, tapi menekuni sesuatu itu lebih penting. Kenapa? Kita ngaji kitab itu harus memiliki ketekunan. Wong lek pengen iso mocone lancar, tur ngerti maknone, nah kan kena. Berarti orang yang ingin bacanya lancar tapi bisa mengetahui maknanya itu sering-sering membaca, sering-sering latihan gitu. Orang jangan melihat loh kok itu lancar ya baca kitab kosongannya. Itu tidak. Ternyata di situ apa? Latihan. Sering latihan, sering murojaah. Nah, itu adalah salah satu trik atau salah satu ingin bisa membaca apa? Mengidentifikasi nahwunya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu pesan dari saya. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.